Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin hingga Jumat insya Allah. Dan kali ini insya Allah akan kita bahas kitab Tafsir Jalalain. Insya Allah masuk surat baru, surat Al-Alaq atau Iqra. Ya. Sebelumnya kita punya waktu 6 menit untuk sapa-sapa menjelang jam 7. Ya. Alhamdulillah sudah hadir Nok Muznah. Assalamualaikum, izin ikut ngaji. Monggo. Sehat Nok Muznah. Kemudian Azhar Sob tadi juga sudah kelihatan ya. Kemudian Bu Said juga sudah kelihatan. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian tadi ada Papa siapa tadi ya? Bu Maimunah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rofi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Rofi. Azhar Sob. Assalamualaikum Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pak Rofi, assalamualaikum hadir Yai. Alhamdulillah. Nok Muzna, alhamdulillah semoga Pak Yai juga selalu sehat. Amin. Raja Rimba, kemudian Papa dan Bocil. Oh iya betul. Masya Allah, baru saya sapa ya dengan akun Papa dan Bocil. Pak Rofi terima kasih, semoga berkah. Pak Bahrudin, ini belum kelihatan. Sabarsa 78 juga sudah hadir. Alhamdulillah Pak Sabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sabarsa? Sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap semangat begitu ya. Hari ini insya Allah kita masuk surat baru ya. Kalau tidak salah kemarin sudah selesai. Dan nanti insya Allah ada referensi dari Al-Hikam ya insya Allah. Nah, begitu ya. Siapa ini tadi? Kang Dendo juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Salam sehat teman-teman semua. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Pak Useng juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehati selalu. Masya Allah beda. Pak Useng nih, aduh mengagetkan. Kirain sehat, tahu-taunya sehati. Kok gitu? Semoga enggak sehati selalu. Loh, kenapa Pak Useng? Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga enggak sehati selalu. Wah, gimana ini maksudnya? Cing Ato juga sudah hadir. Tuan Guru, alhamdulillah. Oke. Kemudian Mbak Ailisa juga sudah hadir. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Bu Said juga hadir ya. Siap belajar. Siap Bu Said ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan sehat selalu. Pak Sabarsa, terima kasih. Semoga berkah. Oke. Siapa nih yang kerudung hijau? Pak Subagio juga sudah hadir. Oh salah ketik Pak Ustadz, maaf. Iya siap. Pak Useng siap. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Ayah Awan. Nah, emang gimana nih Ayah Awan? Ya biasanya orang nulis nggak pakai iye begitu ya. Kemudian Bu Nur Nana juga sudah hadir ya. Oke, Bu Nur Nana itu Tangerang ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. ABDSS juga sudah hadir. Kemudian Pak Azhari juga sudah hadir. Sehat selalu Pak Azhari ya. Mbak Ayu Musrifah juga sudah hadir. Kang Dendo, komandan belum datang ya? Belum. Oke, Ayah Awan.
Oh, bukan Pak. Beliau mah pejabat Pak. Oke, Ayah Awan, mudah-mudahan bisa mengikuti ya, insya Allah. Pak Azari sehat Ustaz, alhamdulillah mukhlis. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih beliau nih? Mbak Duicah juga terima kasih, Pak Mukhlis juga terima kasih, semoga berkah. Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan. Pak Rudi gangguan jaringan, waduh kenapa nih Pak Rudi? Pak Ahmad Sudi, Pak Muhammad Sudi Sidoarjo juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Pak Zari juga membagikan live-nya, semoga berkah. Pak Hafid Nur 501, Assalamualaikum, santri belang bentong hadir ya. Udah belang gak apa-apa, ini bentongnya ini nih, belang bentong. Isop Snack juga sudah hadir, Assalamualaikum Pak Yai, semoga selalu sehat, amin. Kemudian Pak Asad Samawat, gabung Ustadz, monggo. Pak Hadi Waluyo juga sudah mulai kelihatan. Assalamualaikum, ana hadir Pak Yai, siap. Pak Hadi semalam tidak kebagian ya. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto, semoga berkah selalu. Tadi yang sudah lewat nggak kesapa, nggak kesebut, moga diulang lagi ya, tadi kelewat itu. Punya waktu 1 menit lagi, waduh sudah masuk jam 7 ya. Oke, Bu Ratna, ini tadi Bu Ratna ya, baju kuning ya, hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah Bu Ratna. Mebel Jaya 7, oke, dari saja, terima kasih Pak Muhammad. Oke, Mas Yanto, Mbak Melinda, oke, sekarang kita mulai. Abah Oji juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Supri belum kelihatan, Mbah. Sang Dermawan juga belum kelihatan, Mbah. Kayaknya masih di masjid beliau nih, kalau Jumat ada pengajian beliau itu. Ya. Oke, dari saja terima kasih, semoga berkah ya. Kita mulai, sudah masuk jam 7. Nah, begitu ya. Oke, sudah masuk jam 7, kita mulai. Nah. Kang Dedi Rustandi, Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Kang Dedi. Pak Haji Dede sudah gabung belum nih di perjalanan menuju Jakarta ya. Mudah-mudahan berkah dalam perjalanannya. Teh Mimin juga sudah hadir, alhamdulillah. Nah, ini Pak Siwodono. Oke, Pak Siwodono juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz hadir. Siap Pak Siwodono. Nah, sehat selalu Pak Siwodono ya. Oke, kita masuk suratnya baru ya, Al-Alaq. Oke, terima kasih Pak Siwodono. Oke. Sudah jam 7:01 saya mulai ya. Jadi saya sepakat jam 7 kita mulai. Oke. Iya Teh Mimin, melanjutkan. Tapi kita pindah lagi nih Teh Mimin. Sesuai tema. Ya, insya Allah. Oke, tapi tidak jauh ya Teh ya. Oke, Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini asa jantungan pindah-pindah terus. Ya, kalau Pak Turabani kan sesuai apa namanya, tema itu Teh ya, sama Al-Hikam juga sesuai tema Teh. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Nadia Khira juga sudah menyapa dia ya, alhamdulillah. Uhun. Ya, berkah selalu Teh Mimin ya, mudah-mudahan insya Allah. Tuh kan kata Pak Asyari juga, tenang aja Teh Mimin. Sampai Pak Asyari juga ikut komen Teh. Coba, Masya Allah. Ya, kita ikuti saja ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat barokahnya sama-sama. Begitu kan?
Sudah jam 7:03 ya, kita mulai. Al-Hikam maksudnya soal nyari-nyari halaman daet. Halamannya nggak jauh dari kemarin teh. Ya, jadi masih satu halaman sih. Kalau di kitab saya ya. Nah, kita ambil paling bawahnya. Nggak jauh dari situ teh, tenang aja. Mama Syafiq juga sudah hadir, Kang Dedi Rustandi. Pami abdi mah ikut wae, pangersa guru. Pak Haji Mamat kamana iya? Abah Haji panggil bah. Time Isper juga absen terus nih, beliau kayaknya sibuk terus nih. Ustadz Rosmat gimana nih, sudah hadir belum nih beliau nih? Belum tampak ini kelihatannya ya. Tapi beliau insya Allah sudah standby, insya Allah ya. Mbak Nur Mala, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nur sehat, Mbak Nur. Isop snack juga ngikut aja. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak Nur. Pak Edi Mustafa juga assalamualaikum derek ngaos. Pak Supri ya, ini telat nih Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Supri. Pak Siwodono terima kasih ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rashad, alhamdulillah Pak Rashad juga hadir ya. Sehat selalu Pak Rashad ya. Pak Supri ngelag Pak Ustadz. Waduh, kayaknya pengaruh mendung nih Pak Supri. Suratul Alaqi. Ini Pak Rofi, alhamdulillah terima kasih Pak Rofi. Suratul Alaqi. Bu Haji Hani sudah siap belum nih? Bu Haji sudah siap Bu Haji. Pak Tab di sisi, Masya Allah. Pak Munif, assalamualaikum, hadir Ustadz, siap. Oke. Oh di sini normal maksudnya gitu. Pak Haji Mamat, nah ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan sang dermawan sesepuh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Masya Allah. Cep Kiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samulihna Cep. Amin ya robbal alamin. Oke, siap Pak Haji Mamat ya. Kita mulai ngaji nih Pak Haji. Tulisannya jelas nggak nih Pak Haji? Pak Haji Mamat, semoga sehat selalu, sang dermawan kita. Maraban dulu Pak Haji katanya tuh kan, betul. Nanti udah gede-gede dimakan sama kita itu. Masya Allah. Kang Akung juga sudah hadir, alhamdulillah. Suratul Alaqi. Suratul mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, al-alaqi mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Makiyatun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, wawonya atop ayatu maktuf. Ya, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih ya. Jadi suratul Alaqi itu diturunkan makiyatun di Mekah, wa ayatuha, dan jumlah ayatnya adalah 19. Nah, kalau 19 bahasa Arabnya tis'a asyrota ayatan. Nah, nanti ayatannya itu menjadi tamyiz. Nah, ingat ya. Isim yang nasab setelah bilangan itu namanya tamyiz begitu. Abang santri Ustadz, kalau boleh usul agar pengajiannya difokuskan terlebih dahulu. Maaf beribu maaf. Ya kita diajarin sabar Bang santri ya. Mudah-mudahan berkah. Tenang aja Bang. Semangat ya Bang ya. Oke. Jadi suratul Alaqi. Nah, suratul mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, al-alaqi mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Makiyatun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, wawonya atop,
ayatu ma'tuf wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, 19 ini bahasa Arabnya tis'a asyrota. Baru di akhir dikasih ayatan. Nah, ini ayatannya adalah tamyiz. Begitu. Oke, Abang Sandri. Thayyib Ustaz. Nah, begitu Bang. Gitu ya Bang ya. Karena kita itu tidak ketemu langsung. Jadi dengan disapa itu insya Allah kita berada dalam satu ruangan. Begitu Bang. Ya. Oke, siap Bang? Ya. Jadi kalau kita sapa-sapa itu seakan-akan kita dekat gitu Bang. Ya, itu insya Allah. Mudah-mudahan. Soderuha. Nah, Pak Tomo Jawa Timur hadir Jember. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Tomo istiqomah ya Pak Tomo ya. Soderu. Nah, ini soderu itu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Sodru itu bisa diartikan bagian ya. Haknya bagiannya, maksudnya bagian awal gitu. Haknya itu kembali ke suratul alaqi gitu ya. Jadi bagian awal gitu, bagian surat al-alaq itu. Bagian yang dimaksud adalah bagian awal. Ya, bagian awal itu. Ayat pertama begitu maksudnya. Ila malam ya'lam. Ilanya huruf cer, malam ya'lam ini adalah sebuah kalimat sebagai majrur begitu ya. Jadi bagian awal sampai lafad malam ya'lam begitu maksudnya ya. Adalah gitu. Adalah berarti dibaca awalu ini menjadi khobarnya. Khobar dari soduru. Maka dibaca awalu ma. Jadi khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Maknya isim mausul sebagai mudhof ilaih. Berarti butuh silah. Nazala minal Qur'ani. Nah, nazala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, minya huruf jar, al-Qur'ani majrur yang dijarkan dengan kasroh. Nazala minal Qur'ani ini adalah silah mausul dari ma. Maksudnya bagian dari surat Al-Alaq. Bagian awal dari surat Al-Alaq yaitu Iqra gitu. Ila malam ya'lam sampai lafad malam ya'lam adalah awaluma. Jadi sesuatu yang pertama kali nazala ia turun minal Qur'ani. Bagian dari Quran. Jadi Iqra sampai dengan malam ya'lam itulah yang pertama kali Quran turun. Nah begitu, makanya disebut wahyu yang pertama. Begitu kan ya, kita kenal itu. Wadzalika, nah ini wawunya adalah istiqnab. Zalika isim isyarah sebagai mubtada. Atau juga boleh wawunya atop ya, masih nyambung ya. Zalikanya isim isyarah sebagai mubtada. Bi ghari khiro'a. Binya huruf cer, ghari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Khiro'a mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Bi ghari khiro'a ini adalah khobar dari zalika. Ya. Dan hal itu bi ghari khiro'a. Maksudnya jadi turunnya wahyu yang pertama itu adalah di Gua Hiro. Nah, begitu maksudnya ya. Rawahul Bukhari. Rawah ini adalah fi'il madi. Huknya domir muttasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Al-Bukhari. Fa'il yang dirofakan dengan domah. Nah, begitu. Jadi ini keterangannya ada di hadis Bukhari. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi surat Al-Alaq ini diturunkan di Mekah dan jumlah ayatnya adalah 19. Nah, ayat yang pertama maksudnya ayat pertama Iqra sampai dengan lafaz malam ya'lam itu adalah awal wahyu yang turun itu. Jadi awal ayat yang turun. Minal Qur'ani, bagian dari Quran.
Wadzalika, dan hal itu maksudnya diturunkannya di mana gitu kan? Bighari Hiro. Jadi di gua Hiro. Nyambung ya? Oke. Siap Pak Haji? Nyambung? Mimi Ais ternyata hadir juga. Alhamdulillah Mimi Ais. Risti Arsyad itu adalah Mimi Ais ya. Alhamdulillah nih beliau istiqomah. Oke. Pak Edi Mustafa nyambung Yai, siap. Pak Arif Komarudin Kudus hadir Yai. Mbak Kus juga sudah hadir. Alhamdulillah. Oke. Ardian Syah. Oke, kita lanjut ya. Kita naik sekarang. Nah, Pak Teguh nyambung. Semalam nyampe rumah jam berapa Pak Teguh? Oh, Masya Allah Mama Yuki, ternyata nampak juga nih Mama Yuki. Gimana Mama Yuki kabar nak? Masya Allah, menghilang begitu saja. Ya, mudah-mudahan Mama Yuki istiqomah ya, bisa hadir ke pengajian ini gitu. Isop Snack insya Allah nyambung. Mbak Kus, assalamualaikum, ikut ngaji Pak Yai. Siap Mbak Kus. Pak Teguh, 11:30 Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Bu Un juga sudah hadir. Pak Ratno, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kang Dendo Yai, apa bedanya? Apa ini? Tis'a asyarota dengan tis'a asyaro. Oh. Ya lihat di situ kebetulan kalau yang ini pakai tamar buto Kang Dendo. Ya, pakai tamar buto. Jadi cara bacanya itu asyrota. Ya, gitu. Nah, gitulah Kang Dendo ya. Nanti bisa dijelaskan ulang. Mbak Yunian SW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaji Yai, monggo. Pak Tab, kayak lagi apa ini? Masa bisa saja hilang tanpa kesan. Waduh, apa ini? Hilang tanpa kesan itu apa nih Pak Tab? Oke, jelas tulisannya ya. Kang Pak Tab berani. Oke Pak Tab. Mbak Yunian SW, Mbak Yunian 5W apa SW ini? Terima kasih Mbak Yunian. Oke. Lanjut Ustadz, waktu berjalan terus, siap. Kita masuk di ayat 1 ya, kita baca dulu. Bentar ini, kitabnya apa namanya? Kejepit. Kejepit ya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai sini dulu ya. Nah, ayat 1 dulu. Iqra ini adalah fi'il amar ya. Oh gitu Pak Tab. Oke, Pak Rahman Tea. Oke, Azura juga sudah hadir. Siap. Jadi Iqra fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Nah, maka Iqra ini ditafsirkan aujid. Nah, gitu ya. Aujid ini adalah fi'il amar juga ya. Engkau wujudkanlah. Gitu. Engkau nyatakanlah. Engkau wujudkanlah. Begitu ya. Aujid. Begitu. Cuman di depan ada sukun, maka dihidupkan atau dibaca kasroh, jadi aujidi. Jadi aujid fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Terus dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Gitu. Maka depannya dibaca maf'ul bi al-kiro'ata. Jadi aujidil kiro'ata. Engkau wujudkanlah dengan perbuatan, maksudnya begitu ya. Al-kiro'ata, bacaan. Gitu, terhadap bacaan. Mubtadi'an. Nah, ini mubtadi'an ini sebagai hal. Ya. Sebagai hal. Mubtadi'an. Nah, gitu. Jadi seraya memulai, lah boleh begitu ya. Seraya memulai bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu. Binya huruf cer ismi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Robbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Bismi rabbik. Ya, bismi rabbika. Gitu ya.
Nah, engkau bacalah. Itu. Yang dimaksud adalah Azkiyah, kitabnya Tafsir Jalalain. Engkau wujudkan dengan perbuatan, maksudnya begitu ya, bacaan. Seraya memulainya bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Biasa begitu diartikan ya. Alladzi, nah ini alladzi adalah isi mausul. Maka isi mausulnya sebagai naat dari rabbik. Nah, gitu ya. Jadi fi mahali jarin begitu. Jadi alladzi isi mausul sebagai naat. Karena yang menjadi naat isi mausul berarti butuh silah. Maka depannya dibaca kholaqo. Nah, ini kholaqo ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya. Nah, jadi yang dia telah menciptakan, biasa begitu ya. Nah, dia telah menciptakan al-kholaiqo. Nah, ini maf'ul dibacanya. Maka dibaca al-kholaiqo. Dia telah menciptakan semua makhluk. Nah, itu diartikannya semua makhluk karena ini bentuknya jamak. Kholaiqo. Ya. Oke, jadi kholaqal kholaiqo sebagai silah mausul dari allazi. Begitu ya. Jadi engkau bacalah aujidil qiraata. Engkau wujudkan dengan perbuatan terhadap bacaan seraya memulai mubtadi'an, seraya memulainya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang dia telah menciptakan al-kholaiqo, semua makhluk. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Baru di sini ada khalaqal insana. Nah, khalaqal insana. Khalaqa ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Al-insana maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Dia telah menciptakan manusia. Nah, di sini dalam tafsirnya adalah al-jinsa, yang dimaksud adalah jenisnya. Gitu. Jadi dia telah menciptakan manusia, yang dimaksud adalah jenisnya. Nah, begitu ya. Makanya di sini ada bismi rabbik. Ini dekat ya. Ilsok. Nah, ini namanya ba-nya itu adalah ilsok. Ya. Ya, jadi fungsi huruf ba itu yang nanti macam-macam ya. Jadi ba di situ adalah ilsok. Ya. Jadi bismi, yakni mempertemukan sesuatu dengan yang lain itu. Ya, dan ini fungsinya ada dua ya, ada hakiki, ada majazi begitu. Kalau hakiki itu betul-betul nyata. Ya, betul-betul nyata akan adanya pertemuan antara dua hal sekaligus menempel gitu. Kalau dalam satu keterangan tuh ada contoh amsaktu biyadika. Nah, misalkan begitu ya. Amsaktu biyadika. Jadi aku menyentuh biyadika dengan tanganmu. Nah, itu bi-nya itu ilsok ya, yang maknanya adalah hakiki. Jadi betul-betul tangannya itu menggandeng gitu ya. Jadi nyentuh ini pun sama. Jadi bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ikro. Makanya segala sesuatu itu harus diawali dengan menyentuh nama Tuhanmu. Gitu. Ketika kita melakukan apapun kemudian tidak sampai menyebut nama Allah, maka tidak ada keberkahan. Nah, begitu. Ini namanya ilsok ya. Jadi ada dua ya maknanya, ada hakiki, ada juga majazi. Jadi kalau yang majazi itu tidak langsung begitu ya. Tidak langsung. Itu kalau majazi. Jadi kata pinjaman lah begitu ya. Jadi kalau dalam satu contoh misalkan marortu bi Zaidin, aku berjalan dengan Zaid. Nah, itu bi-nya tidak nyentuh. Berjalan beriringan begitu kan ya. Tidak, beda sama tadi. Tangannya itu menyentuh.
amsaktu biyadika. Jadi ini sama dengan ini. Ini namanya ilsok hakiki. Ya. Makanya segala perbuatan ketika tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada keberkahan. Apapun. Apapun. Ya. Makanya di sini diajarkan yang pertama adalah iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mau apapun. Ya. Ketika mau ngaji, bismillah. Ya. Ketika kita mau memotong rumput, harus izin dulu kepada Allah. Bismillah. Ketika kita mau menginjak bumi, bismillah. Teh Mimin mau buka tokonya, bismillah. Oh gitu. Bu Wiwin mana ya Bu Wiwin ya? Kemarin nggak hadir ya. Sekarang hadir nggak ya? Saya jadi ingat beliau. Bu. Ustadz Rosmat sudah hadir belum ya beliau ya? Masya Allah. Oke. Iya. Bedonesum itu diwasolkan ya. Mbak Erlina Siti hadir Pak Ustadz. Hehehe. Sekarang akunnya nggak pakai akun anak lagi Bu. Mbak Erlina ya. Sepertinya sudah dicas. Gitu Mbak Erlina ya. Masya Allah. Pak Haji Mamat masih menyimak. Masya Allah. Oke, Pak Angga juga belum kelihatan. Pak Hamid. Ada Pak Hamid. Oke, berkelana ikut nyimak Ustadz, monggo. Mbak Erlina, ada 65% Pak Ustadz. Cukup Mbak Erlina. Cukup ya, cukup. Masya Allah. Oke, bentar nih saya link. Salahnya. Bentar, saya gedein dulu. Nah, udah jelas? Pak Haji Muhammad hadir, Masya Allah. Nyimak selalu Pak Haji ya. Masya Allah. Ayo. Terus Pak Rofi. Abah Hoji, Pak Supri. Oke, siap. Pak Hamid 60. Masih ya, Masya Allah. Pak Haji Muhammad, di tafsir saya, mubtadiatan yang ini Pak Haji ya. Oh gitu, mubtadiatan. Oh iya, nggak apa-apa Pak Haji. Mubtadian itu ya kalau di saya gitu. Oke Pak Haji. Abah Uji kapan? Apa nih? Marak balong Kang Haji. Marak tenaon nih. Bah, marak tenaon bah. Yuk lanjut. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah. Khalaqal insana al-jinsa min alakin. Jelas nggak tulisannya? Nah, saya perjelas lagi. Teh Mimin masih ada Teh Mimin. Pak Rahman Tea. Abah Oji ikut bah. Oke. Jadi khalaqa fi'il madi. Oke Pak Rofi. Pak Haji Muhammad. Hayu bah. Oke Cep Kiki. Aziro jelas ya. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa al-insana maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Dia telah menciptakan manusia. Yang dimaksud adalah al-jinsa, jenisnya. Min alakin. Nah ini. Min alakin, dari. Nah, biasanya diartikan apa alakin? Segumpal darah, begitu ya. Nah, kita lihat di sini keterangannya dalam tafsirnya disebut jam'u alakotin. Jadi alakin ini bentuk jama dari lafad alakoh. Kang Akung terima kasih. Jadi bentuk jama dari alakoh. Ya. Alakoh itu apa sih? Nah, begitu kan? Wahia, ini hiyanya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. Nah, hiyanya itu adalah alakoh. Apa sih alakoh itu? Hiya, maka depannya dibaca khobar. Maka dibaca al-qit'atu. Al-qit'atu al-yasirotu ya, minad dami. Nah ini. Ya, minad dami
Nah, ini ada al di sini kalau nggak salah. Mana? Mana? Nah, ini al-ghalizi. Nah, begitu ya. Al-ghalizi. Nah, saya ulang. Nah, ini. Jadi alaqah itu bentuk jamak dari lafad alakin ya di sini. Bentuk jamak dari alaqatin. Apa itu alaqah? Wahia, dan alaqah itu adalah al-qit'atul yasirotu. Jadi dia adalah al-qit'atu. Jadi sepotong, boleh begitu ya. Al-yasirotu, sepotong yang kecil, atau sepotong kecil boleh ya. Karena al-yasirotu itu naat ya. Naat dari al-qit'atu. Jadi sepotong yang kecil minad dami, dari darah. Nah, di sini dibaca al-ghalizi, ini juga naat. Jadi yang ghaliz, mengeras, atau boleh diartikan menggumpal ya, mengeras atau menggumpal. Jadi kalau diartikan apa nih berarti? Jadi alaqah itu apa? Alaqah itu adalah sepotong kecil dari darah yang menggumpal. Nah, begitu ya. Ya, seperti itu ya artinya ya. Nah, gitu. Mahfuzo Cipinang hadir, alhamdulillah. Mbak Soliha, assalamualaikum, sehat selalu yai, alhamdulillah Mbak Soliha. Terima kasih Mbak Soliha. Munadia Khira, mana nih Munadia Khira? Muhammad Taufik. Oh, Muhammad Taufik Pak Anga. Oke, Pak Diwaluya, sepotong kecil darah yang menggumpal. Iya betul Pak Diwaluya, begitu ya kalau diartikan. Nah. Alhamdulillah, Munadia Khira, nyimak Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih tadi Bu Haji ya, semennya. Ya, insya Allah hari ini melanjutkan semennya cukup, insya Allah hari ini ya. Masya Allah Bu Haji. Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah Bu Haji. Ya, Bu Haji Hani. Oke Bu Haji, lanjut ya. Jadi al-ghalizi. Kemudian di sini apa ini? Nokmuzna, darah biasanya setetes ya. Kalau setetes itu maknanya tidak menggumpal. Gitu Nok ya. Oke. Pak Angguh, assalamualaikum yai, ngaji tafsir Jalalain setiap hari apa? Oh, tafsir Jalalainnya Rabu, Kamis, Jumat Pak. Ya. Jadi Senin hingga Jumat, Senin Selasanya diisi nasoihul ibad, ya, tapi fleksibel Pak. Ya, kadang 2 hari begitu Pak. Ya, kita fleksibel lah. Ya, insya Allah manfaat. Kemudian di sini ada ikro, ini diulang ya. Ada pengulangan ikro yang pertama, ikro yang kedua. Nah itu. Jamnya 6:30 aslinya. Cuman kadang-kadang saya agak lambat dikit Pak Angguh. Ya, mudah-mudahan Pak Angguh bisa istiqomah ya. Itu Pak Angguh. Ya, jadi aslinya pengennya 6:30, tapi kadang-kadang lewat gitu. Malah pengennya jam 6 gitu. Tapi kadang-kadang lewat tuh. Makanya kata Teh Mimin tambah siang begitu. Tapi Teh Mimin mana ya? Kayaknya lagi sibuk di toko ini beliau ini. Jadi ikro ini diulang lagi. Ketika ada pengulangan di Quran, maka maknanya takkidun. Kenapa dibaca takkidun? Khobar. Ya, khobar. Khobar dari mana? Nah, jadi lafad ikronya ini dibuat mubtada. Jadi lafad ikro, gitu. Jadi utawi lafad ikro, ikut takkidun. Begitu jadinya ya. Jadi dibaca takkidun itu khobar. Kenapa rofa? Lil awwali. Jadi penguat dari lafad ikro yang pertama. Gitu. Seperti kita lah ya. Kita itu lagi sakit gigi. Nah, saya sering terangkan ini. Kemudian anak kita lagi asik melihat TV, tapi volumenya gede. Volumenya tuh
kenceng banget ya. Sehingga mengganggu dengan kita yang lagi sakit gigi. Sehingga kita menyuruh anak, nah kecilkan volume TV-nya. Terus anak itu menjawab, iya Pak, tapi tidak mengecilkan volumenya. Maka kita akan mengulangi perintah. Nah, agak keras. Ya, agak kencang suaranya. Itu namanya takkidun. Jadi menguatkan. Begitu juga di dalam Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran pun mengulang perintah, itu artinya betapa pentingnya. Nah, begitu ya. Maka di sini ikra. Yang kedua, takkidun lil awali. Penguat dari lafad ikra yang pertama. Bisa dipahami ya? Oke, patam. Nah, kemudian warabbukal akram, ini wawonya haliyah. Bahwa ini adalah haliyah, kalimat sesudahnya sebagai hal. Gitu. Jadi jangan diartikan dan, jadi kurang pas sebetulnya. Jadi yang tepat itu sedangkan, gitu ya. Tapi kita kadang mengartikan dan gitu ya, nggak apa-apalah gitu. Tapi kita harus tahu bahwa wawu ini adalah haliyah. Gitu. Jadi robbu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Al-akromu khobar dari lafad robbu yang dirofakan dengan doma. Begitu. Jadi robbukal akromu adalah hal. Gitu. Hal dari mana? Nah begitu kan? Nanti dalam tafsir dijelaskan. Ya. Oke. Jadi sedangkan robmu adalah al-akromu. Al-akromu itu artinya zat yang maha mulia. Gitu. Zat yang maha mulia. Alladzi, nah ini alladzinya isi mausul. Nah, dia membadalkan al-akromu ya. Nah, karena yang menjadi badal adalah isi mausul, maka butuh silah. Nah, ini dibaca lanya nafi. Nah, ini fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Yuwazihi. Jadi yuwazi fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Kemudian di sini ada domir hi. Nah, ini hi-nya adalah domir mutasil ya, gitu. Jadi kalau nempel ke fi'il sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Sebagai maf'ul bih. Nah, begitu. Nyambung kan ya? Nah. Baru di sini ada karimun. Karimunnya adalah fa'il ya. Dari yuwazi. Jadi yuwazi fi'il mudhari, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Hi-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Karimun, maka fa'il. Ya, jadi maknanya la yuwazihi karimun, ini kalimat ya. Kalimat ini sebagai silah mausul dari alladzi. Sedangkan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Apa artinya? Zat yang la yuwazihi karimun. Jadi tidak ada yang menyamainya, begitu ya. Tidak ada yang sepadan. Yang sepadan apanya? Karimunnya. Mulianya itu tidak ada yang menyamainya. Jadi karimun, kemuliaannya tidak ada yang menyamainya. Nah itu. Karena tadi karimun sebagai fa'il ya. Jadi kemuliaannya itu tidak ada yang menyamainya. Nah begitu. Sedangkan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Apa maknanya? Alladzi la yuwazihi karimun. Nah begitu ya. Apa artinya? Zat yang kemuliaannya itu tidak ada yang menyamainya. Gitu. Tidak ada yang sepadan dengannya. Boleh juga begitu ya. Nah itu. Nah maka di sini tadi Rabbukal akram kedudukannya adalah halun. Nah ini dijelaskan di sini. Sebagai hal
minad domiri fi ikra. Ya, jadi sebagai hal dari domir dalam lafad ikra. Nah, begitu. Pak Ahya menandingi, siap. Oke. Ya, kenapa ini siapa nih? Pak, siapa nih? Kenapa tidak dibaca yuwaziyu gitu ya? Mana tadi? Ya, karena di sini kebetulan ada huruf ilat, Pak. Kalau huruf ilat itu menelan harokat ya, kalau di akhir. Jadi cukup dibaca yuwazi, begitu Pak. Maka tidak jadi hi, untuk memudahkan kiroahnya. Bu Ani, Pak Yai, maaf. Maf'ul apa ini? Maf'ul bi itu sandar menyandar. Bukan, saya agak lupa. Kalau sandar menyandar itu mudhof dan mudhof ilaih, Bu Ani, ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu sandar dan menyandar gitu ya. Oke, kalau maf'ul bi itu objek yang dikenai perbuatan begitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi saya baca ulang. Nah, ikra aujidil qiraata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaq al khalaiqa khalaqal insana al jinsa min alakin jam'u alaqatin wa hiya al qit'atul yasiratu minad dami. Terus al-ghalizi ikra ta'kidun lil awali wa rabbukal akramu alladzi la yuwazihi karimun halun minad domiri fi ikra. Nah, sampai sini dulu ya. Oke, sampai sini dulu kita coba untuk al-hikamnya. Begitu ya, insya Allah. Nah, begitu. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita artikan dari depan di sini, suratul alaki, surat al-alaq diturunkan makiyatun di Makkah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya adalah 19. Nah, 19 itu dalam bahasa Arabnya tis'a asyrota ayatan. Nah, ayatannya jadi tamyiz. Sodruha, bagian awalnya, yaitu ikro, maksudnya begitu, ila malam ya'lam, sampai lafad malam ya'lam, adalah awalu ma nazala minal Qur'ani. Jadi yang pertama kali turun dari Quran. Wazalika, dan hal itu diturunkannya itu bi ghari Hiro'a, yaitu di gua Hiro. Rawahul Bukhariyu. Nah, keterangan ini ada di hadis riwayat Bukhari, begitu ya. Kemudian di sini ikra, engkau bacalah. Yang dimaksud adalah aujidil qiraata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi engkau bacalah, engkau wujudkan, engkau nyatakan dengan perbuatan terhadap bacaan, seraya memulainya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi, yang dia telah menciptakan al-khalaiqo, semua makhluk, khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia, al-jinsa, jenisnya, min alakin, dari segumpal darah. Nah, alakin ini adalah jam'u alaqatin, jadi bentuk jamak dari lafad alaqah. Apa itu alaqah? Wahia, nah, alaqah itu adalah al-qit'atul yasiratu minad damil ghalizi. Apa itu artinya? Nah, hiya al-qit'atul yasirati. Nah, apa tadi artinya? Sepotong kecil atau potongan yang kecil, begitu ya, dari darah yang menggumpal, begitu ya, yang mengeras tuh maksudnya menggumpal. Kemudian ikra, engkau bacalah.
engkau bacalah ini adalah pengulangan dari kata yang pertama, maka ta'kidun lil awali adalah penguat dari lafad yang pertama. Warabbukal akram, ini wawunya tadi halia. Jadi sedangkan Rabbmu adalah al-akramu, zat yang maha mulia. Apa maksudnya? Alladzi la yuwazihi karimun. Adalah zat yang kemuliaannya tidak ada yang menandingi. Kemuliaannya tidak ada yang menyamainya. Nah, maka kalimat Rabbukal akram ini adalah halun minad domiri fi ikra. Jadi halnya dari domir pada lafaz ikra. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita ada waktu 15 menit. Ya, kita coba buka al-hikamnya lanjutan kemarin. Ya, maksudnya lanjutan kemarin itu halamannya ya. Halamannya gitu. Nah, awas nih. Dengan maksud agar kita menjadi orang yang betul-betul ibadahnya itu sempurna. Begitu. Ya, kita di sini di halaman 69 ya. 69 ini. Nah, ini 69. Gitu. Nah, saya jepit dulu biar diem. Ya. Oke. Bentar ya, saya cek ini dulu. Nah, bentar nih saya mau TF dulu nih. Masalahnya materialnya habis. Nah, nah, sudah transfer buat material yang habis. Nah, jadi sekarang pembangunan berjalan karena takut tukangnya nggak ada yang dikerjain. Minta maaf ya. Jadi ada selingan sedikit. Oke. Udah siap ngaji? Masya Allah. Dari saja. Oke. Santri yang salam. Kenapa ini? Munadia Khira. Masya Allah. Pak Rofi. Oke. Ustadz Azhari. Siap Ustadz. Oke. Munadia Khira siap. Halaman 69 ya. Kita lihat paling bawah. Nah, ini paling bawah. Ustadz Halendra. Alhamdulillah. Ngaji lagi ya, siap. Pak Ahya, siap. Nah, ini agak di bawah ya. Nah, saya geser dulu karena ini materinya ada di bawah.
Nah ini, di sini ya. Nah ini mulainya ini. Ya, siap kan? Punten Pak Ustadz. Pak Ustadz dari tanah Jawa apa Sunda? Aduh. Masya Allah. Saya jawabnya apa ya? Karena saya berada di daerah Sunda, tapi aslinya dari Jawa. Begitu. Ya, jadi ya insya Allah berkah gitu ya, dimanapun begitu. Muna di akhir halaman 69 Ustadz. Oh gitu. Pak Zainal. Oke. Abah Oji dari Indonesia. Siap. Bu Neni. Oke, Bu Neni juga hadir. Ustadz Halendra SIP. Kitabnya Al-Hikam yang ini ya. Al-Hikam. Oke. Teh Mimin mana ya? Teh Mimin kok nggak kelihatan ya. Hatinya Malaysia. Subhanallah. Luar biasa nih Pak Azari. Siap Pak Azari. Masya Allah. R.A. Wazir, Nok Muzna. Orang Sunda berdarah Jawa gitu ya. Nah ini dia Teh Mimin. Sibuk nyari halaman ya. Masya Allah. Sudah ketemu belum Teh? Yang kemarin sama Teh, cuman beda sedikit. Ya. Kalau yang kemarin itu posisinya ada di sebelah kanan. Beda satu halaman Teh. Kalau di saya ya. Oke siap. Bentar ini. Waduh ini. Nanti mindahin ini dulu. Karena mentok. Mentok. Karena kitabnya ada di bawah jadi mentok. Oke. Oke ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? HWKZ. Abah Yai pengen bisa baca kitab dan memaknainya kayak Abah. Ya hubungi admin ya. Mudah-mudahan ada jalan begitu. Ya. Mimi Priuk, Masya Allah nih baru kelihatan Mimi Priuk dari mana nih. Ya Pak, Bu, sahabat tadi hubungi aja admin insya Allah nyambung ya. Oke. Kang Dedi Rustandi, nu kamari mah teka penat. Oh. Iya gitu itu sebelahnya Pak Kang Dendi, sebelahnya. Pak Adi Waluyo kitabku pakai jus. Oh gitu. Bu Mimi Priok, alhamdulillah sehat ya. Oke, kita mulai ya karena ini materinya panjang. Halaman berapa Ustadz? Munadia Khira. Halamannya berapa tadi ya? 60 berapa tadi? 69 kalau nggak salah tadi. Ya. Ini. Oh iya 69 ini Bu Haji. Ya. 69. Oke, superhero Ustadz Ahmad Azhari. Oke, yuk kita mulai ya. Coba kita belajar yang ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mulai sempurna, begitu Pak. Ya, ini mannya isim syarat ya. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca fiil syarat. Abada. Nah ini dibaca abada fiil syarat. Ya. Abada fiil madi domirnya huwa. Maka dia menjadi fa'il kembalinya ke man. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Man abadahu ta'ala. Jadi hu-nya ini yang dimaksud adalah Allah. Pak Angguh. Oke. Nah, jadi barang siapa dia beribadah kepada Allah Ta'ala, li syai'in, linya huruf jar, syai'in majrur yang dijirkan dengan kasro yang bertanwin. Ya. Jadi barang siapa dia beribadah kepada Allah Ta'ala, li syai'in, untuk sesuatu. Karena sesuatu. Karena sesuatu. Nah, syai'in ini adalah isim yang bertanwin.
maka depannya kalimat. Nah, kalimatnya ini menjadi na'at. Ya, kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. Ya, jelas nggak nih tulisannya? Ini dibaca yarju. Ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Min huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Yarjuhu minhu adalah na'at dari syai'in. Begitu. Oke, nok musnah. Jadi barang siapa dia beribadah kepada Allah Ta'ala karena sesuatu yang ia mengharap sesuatu minhu dari Allah. Apa itu yang diharapkan? Huwa as-sawabu. Nah ini huwa as-sawabu. Wawanya adalah haliyah. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. As-sawabu khobar yang dirofakan dengan dhamma. Jadi dia adalah pahala. Tuh. Jadi barang siapa dia beribadah kepada Allah Ta'ala karena sesuatu yang dia mengharapkan sesuatu darinya. Apa itu? Pahala. Nah, ya kita kalau beribadah ngarepin apa tuh? Pahala kan ya. Nah, ayo bagaimana nanti nasibnya? Ya. Lanjut. Nyambung kan? Nah, au. Au ini adalah atof lit tahyir. Atof lit tahyir. Li-nya adalah lam taklil. Maka dibaca yad fa'a. Yad fa'a. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Jadi kalau lam taklil itu dia menyembunyikan an masdariyah. Jadi yad fa'a fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah gitu, dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari li gitu. Pak Sabarsa masih ada nggak nih Pak Sabarsa? Pak Munif masih ada Pak Munif? Masya Allah, Pak Munif sehat selalu Pak Munif ya. Pak Siwodono masih? Masya Allah. Jadi liad fa'a bi ta'atihi, binya huruf jar, ta'ati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ya. Bi ta'atihi, hinya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke Pak Sabarsa, Pak Rofi alhamdulillah. Kerasa kesindir lagi alhamdulillah. Masya Allah Pak Rofi. Mas Yanto alhamdulillah, Masya Allah Mas Yanto. Sehat selalu Mas Yanto. Jadi bi ta'atihi, binya huruf jar, ta'ati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Wuruda. Kenapa dibaca wuruda? Maf'ul bih dari yadfa'a. Ya. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al-ukubati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi barang siapa dia beribadah, begitu kan ya, tadi saya ulang lagi. Barang siapa dia beribadah kepada Allah Ta'ala karena sesuatu yang dia mengharap sesuatu dari Allah. Apa itu? Wa huwa as-sawabu, pahala. Atau, nah begitu kan ya. Atau liyadfa'a, agar apa ya, yadfa'a itu tertolak ya. Ya. Agar tertolak dengan taatnya kepada Allah, wurudal ukubati, datangnya bencana. Ya. Jadi atau kita itu beribadah kepada Allah agar tertolaknya ya, dengan taatnya itu datangnya bencana. Gitu. Contoh gitu. Ketika kita melakukan sholat duha agar tidak terjadi rezeki seret. Nah, itu kan. Berarti ibadahnya kita, taatnya kita itu karena jangan sampai terjadi bencana pada diri kita. Nah, betul kan ya?
Ini aw ya. Aw itu atau litakhir, atau litakhir, jadi pilihan. Jadi yang pertama tadi ibadahnya kita karena menginginkan pahala. Yang kedua ibadahnya kita karena ingin tidak terjadi bencana pada diri kita. Nah, begitu kan ya? Kita banget ya. Kayaknya kita banget Pak Hadi Waluyo. Ya. Nah, ini dalam tafsirnya husulaha lahu fid daril akhirati. Nah, begitu ya. Jadi datangnya bencana untuknya fid daril akhirati, di akhirat. Nah, oke, Kang Akung ketawa dia. Pak Sabarsa juga ketawa, Pak Hadi Waluyo juga ketawa dia. Pak Rudi perbaiki niat bahwa segala pekerjaan diniati ibadah karena lillah billah, Masya Allah. Al-Karim tanamin biar murah rezeki Pak Yai. Tadi dulu kan belum selesai ini, belum titik ya. Aduh batuk. Kemudian wa qauluhu. Nah, ini musonif itu berkata gitu maksudnya. Qauluhu itu maksudnya perkataan musonif. Anhu itu tentang jar majrur ini adalah muta'alikun biyadfa'a. Jadi muta'alik pada lafad yadfa'a begitu. Jadi lafad anhu, ini anhu kan jar majrur tuh, kalau jar majrur kan muta'alik ya, dia selalu bersandar. Itu bersandarnya kepada lafad yadfa'a. Itu maksudnya. Nah, baru di sini jawabannya. Ini fa-nya adalah robito. Ya, ini fa-nya robito. Ustadz Heri ini konsep mahabar robiah al-adawiyah. Ini fa-nya adalah robito. Ma-nya adalah nafi. Koma fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Bihaqi bihuruf jar, haqi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Awsofi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Koma bihaqi awsofihi ini adalah jawab syarat. Ini tadi emannya kan isim syarat nih sebagai mubtada. Maka khobarnya kan otomatis fi'il syarat dan jawab syaratnya. Jadi kalau dibaca semua itu adalah satu kalimat yang isinya fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi kalau ibadahnya kita seperti tadi, mengharapkan pahala, agar tidak terjadi malapetaka pada dirinya dengan taatnya itu, maka dia tidak, gitu. Maknya nafi tadi, dia tidak menunaikan terhadap hak sifat-sifat Allah. Tuh. Jadi kita tidak termasuk memberikan haknya Allah. Bal, nah ini, huwa qaimun bihazzi nafsihi. Bal itu adalah huruf idrok. Ya. Huwa, dia adalah, nah dianya ini siapa? Orang yang ibadahnya itu, dia mengharap pahala, dan mengharap tidak terjadi bencana pada dirinya ketika taat. Huwa qaimun bihazzi nafsihi. Dia adalah qaimun. Dia hanya menjalankan bihazzi nafsihi dengan bagian dirinya. Jadi keuntungan dirinya. Apa itu jenis keuntungannya? Min. Nah ini makanya minnya adalah lil bayan ya. Diartikannya berupa jalbis sawabi au daf'il ikobi. Nah, minnya lil bayan, jalbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, as-sawabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, au huruf atof litakhir daf'i ma'tuf dari ma'tuf alainya jalbi wa huwa mudhof, al-ikobi mudhof ilaih. Jadi berupa mendapatkan pahala atau terhindar dari malapetaka. Jadi ibadahnya itu buat keuntungan dirinya. Bukan menunaikan haknya Allah. Jadi yang benar ketika kita beribadah menunaikan haknya Allah. Karena haknya Allah itu disembah. Diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Gitu.
Jadi kita jangan ibadahnya kita itu untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, tetapi kita belajar ibadahnya itu untuk menunaikan haknya Allah, berarti kewajiban kita. Jadi nol, tidak mengharap pahala dan terhindar dari bencana. Jadi kita murni betul-betul menjalankan kewajiban. Insya Allah ketika kita murni betul-betul menjalankan kewajiban, Allah itu baik. Allah itu maha baik. Coba saya gambarkan seorang pembantu. Seorang pembantu ketika bekerja dalam satu majikan yang majikannya itu adalah baik, kaya raya. Dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka majikan itu dia akan memberikan upah yang mencukupi dirinya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kita adalah hamba. Hamba Allah. Ketika kita hanya berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya tanpa embel-embel apapun, maka Allah itu akan menunaikan apa yang semestinya ditunaikan untuk kita. Karena Allah itu maha kaya, maha baik, maha pengampun. Begitu. Jadi nggak usah menuntut. Bagaimana kalau kita punya pembantu? Mereka selalu menuntut kepada kita. Pengen A, pengen B, pengen Z. Bisa dipecat. Itulah gambarannya. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, udah jam 8:05. Ya, oke, mudah-mudahan Pak Adib Sarfaraz menetes air mataku dengan penjelasan ini. Subhanallah, Pak Adib mudah-mudahan menjadikan satu wasilah untuk lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Pak Rudi, terima kasih. Semoga berkah. Nok Musnah, subhanallah. Kura turbo. Itu tafsir apa ini? Oke, amin Abah Oji, amin. Oke, Bu Siti Masito, Mbak Edi, lanjut. Cep Kiki, Tek Karaos, Pogot pisan. Pogot naon? Pak Hamid, amin. Pak Rofi, makasih yai. Kura-kura turbo. Kita Bapak Ustadz, ini Al-Hikam. Mbak Nur Nana, assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat masuknya, Masya Allah. Siap Mbak Nur Nana, ya mudah-mudahan istiqomah. Pak Rudi, terima kasih. Ustadz Azhari, terima kasih. Pak Tab, syukron Pak Ustadz. Ya, nanti kita upload ya. Kita bisa baca ulang-ulang di YouTube begitu ya. Mudah-mudahan. Pak Haji Mamat gimana nih? Pak Haji masih? Oke, Mbak Nur Nana Hikam, halamannya 69. Kang Dendo syukron Nyai Pak Kadafi, Hikam halaman 69. Oke, mohon izin Ustadz, siap Pak Azhari. Ustadz Rosmat mana nih Pak Azhari? Saya hari ini nggak sapa beliau. Mbak Ani juga hadir. Tadi siapa ya? TRS Hatur Nun. Nah ini beliau, Ustadz Rosmat. Alhamdulillah beliau hadir juga. Oke, Teh Mimin, terima kasih. Bu Ratu, Kang Dedi Rustandi. Menusuk pisan ya Allah sampai tekaraos waktu. Subhanallah. Kang Dedi sering lihat YouTube saya enggak Kang? Masya Allah. Muna di akhirat, terima kasih. Teh Mimin, oke. Abang Santri, Ustadz. Malam hari ada jadwal ngaji, biar itu dia malamnya enggak ada. Jimmy Palu, Mama Faik juga sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Mama Faik. Mama Syafiq, salah baca. Oke. Cendol Dawet Tanjung, masalah cendol dapat. Bu Ratu ketinggalan lagi, tinggal buka di YouTube ya Bu Ratu ya. Teh Mimin, oke. Pak Ahya, syukron kathiron Ustadz. Oke, Isop Snack, Kura-Kura Turbo. Nama channel YouTube-nya MT Baris. MT titik BAARZ. BAARIZ. Baris, gitu Pak. Bu Ratu ya. Cing Ato, terima kasih Tuan Guru. Oke, siap. Jadi MT Baris. Nah, itu ada tulisannya tadi Teh Mimin ya. Nah, itu dia. MT Baris. Ingat subscribe ya.
Ngejar 1000 itu lama Teh Mimin, Masya Allah, harus sabar. Oke ya, mudah-mudahan manfaat hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya mau jadi mandor dulu. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Pak Haji Dede nyampe mana nih? Beliau nih lagi jalan menuju Jakarta. Mudah-mudahan berkah. Temi Majalengka biar dapat plakat Yaita. Apa tuh? Plakat Yaita. Plakat itu apa? Selamat jadi mandor ya, siap. Ya gitulah Teh. Mumpung sebelum Jumatan Teh. Mbak Nurmala, mohon izin dulu pamit Ustadz, siap. Kita doa dulu ya. Pak Sabarsa, oke, matur sembah nuhun ilmunya yaiku. Cep Kiki, hatur nuhun ilmu melipat bumi. Nah, Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Semoga berkah. Bu Ratu sudah subscribe. Terima kasih Bu Ratu. Semoga berkah. Oke Pak Adi Waluyo. Mbak Nurmala, terima diri saja, terima Kang Dedi, terima kasih Pak Ayi, Mas Yanto, Bu Said, Mbak Kuswati, Pak Munif, oke, Munadi Akhira, Cep Kiki, Pak Jimmy Palu, amin, 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 Mama Syafiq, amin, amin ya Rob, Pak Rahman Tea, amin. Oke, Pak Rofi, tafsirnya itu yang berapa jilid ya? Tafsir yang mana Pak? Tafsir yang mana Pak Rofi? Mas Yanto sehat terus Pak Ustadz, siap, doakan terus saya Mas Yanto ya. Oke, kita tutup ya, mudah-mudahan. Tafsir Jalalain, kalau tafsir Jalalain kan satu kitab, cuman isinya 2 jilid Pak. Kalau tafsir Soinya baru 4 Pak. Ya, kita Jalalainnya aja ya. Oke. Sebetulnya 2 jilid cuman 1 buku. Ya, itu. Oke. Bu Usi. Apa nih? AACC 09. Pak Rofi, makasih ya. Siap. Teh Mimin, oh yang lokal saya mah jadi cuman, oh gitu ya. Iya. 1 tapi isinya 2 Teh. Kalau sampai juz 30 ya. Oke. Saya tutup ya, mudah-mudahan manfaat. Pak Haji Mamat kemana nih? Pak Haji. Abah Oji udah nungguin. Azhar Abdillah. Abdillah Pak Abdullah nih. Mas Yanto. Oke. Udah salam belum ya? Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Muhammad hadir. Sehat selalu Pak Haji ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Saya doakan mudah-mudahan mirip-mirip Abu Bakar Siddiq. Amin. Lope-lope terima kasih. Habir Kahfan. Waalaikumsalam. Oke. Lope-lope terima kasih. Pak Haji Muhammad amin. Ya, insya Allah Pak Haji kita doakan. Oke, saya tutup ya.